Episode ke-392, Kinmu merasa senang. Tujuan kunjungannya ke surga kaisar tertinggi memang untuk mencari pengalaman, menguji kemampuan, dan mempelajari kekuatan para praktisi seni surgawi dari dunia tanpa batas. Semua itu ia lakukan untuk meningkatkan kekuatannya sebelum menghadapi kaisar manusia leluhur pertama. Surga kaisar tertinggi dipenuhi banyak pakar iblis. Bagi Kinmu, mereka adalah lawan terbaik untuk menguji keterampilan. Terlebih lagi, keberadaan Dewa Harimau Hitam membuat mereka tidak perlu terlalu khawatir jika bertemu dengan Dewa Iblis. Kecepatannya sangat tinggi, sehingga menghadapi 3 atau 5 Dewa Iblis sekalipun, ia masih mampu membawa mereka melarikan diri dengan mudah. Dewa Harimau Hitam juga telah menyatakan bahwa jika mereka membuat masalah, ia akan menanggung seluruh akibatnya. Kultus besar Master Qin tidak akan terseret. Sangwa dan Yuha pun merasa lebih tenang. Dengan Dewa Harimau Hitam mendampingi mereka, perjalanan ke wilayah iblis tidak lagi terasa terlalu berbahaya. Mereka berjalan cepat melewati menara kota. Yuhe, yang lebih dewasa dan berhati-hati daripada Sangwa, berkata kepada Dewa Harimau Hitam, "Senior Tiger, karena kita akan memasuki wilayah iblis, sebaiknya senior menyembunyikan aura. Jika tidak, para dewa iblis mungkin merasakan keberadaanmu dan datang menghadang kita. Lebih baik senior berpura-pura menjadi praktisi seni surgawi biasa." Alasan para dewa dari surga kaisar tertinggi tidak bisa datang ke sini adalah karena para dewa iblis sangat peka terhadap aura mereka. Dewa Harimau Hitam segera menarik auranya dan tersenyum. "Jangan khawatir, aku tidak akan sengaja memancing para dewa iblis. Ini adalah latihan kalian. Aku hanya akan mengamati dari samping dan tidak ikut campur." Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat. Para praktisi seni surgawi yang kultivasinya lebih rendah bahkan kesulitan mengikuti mereka. Karena Yuhe berniat menyusup ke wilayah iblis, orang-orang yang dibawanya merupakan para elit dan ahli yang telah terbiasa menghadapi pertarungan hidup dan mati. Ketika semakin dekat dengan tujuan, langit perlahan menjadi gelap. Jejak Ki Iblis mulai melayang dari dalam hutan, membuat seluruh wilayah tampak diselimuti kabut kelabu. Jarak pandang mereka pun menjadi terbatas. Salah seorang praktisi hendak menggunakan seni Dewa Api untuk menerangi jalan, tetapi Xueo segera menghentikannya. "Ini wilayah iblis. Kecuali dalam keadaan hidup dan mati, jangan gunakan seni ilahi yang memancarkan cahaya. Kita akan langsung ketahuan. Ingat, ketika menghadapi musuh, kita harus membunuh mereka secepat mungkin dan mengakhiri pertempuran. Jangan biarkan pertarungan berlangsung lama, karena itu bisa menarik lebih banyak musuh." Semua orang segera mengangguk. Kinmu memuji, pemikiran Xueo cukup matang. Kemudian ia menoleh kepada Sangwa, "Apakah kamu sudah pergi ke pagoda penindas dewa?" Sangwa menggelengkan kepala. Kepang panjangnya bergoyang di depan dada. "Belum. Beberapa hari terakhir terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan. Lagi pula, belum ada pergerakan dari pihak iblis. Justru itu yang membuatku khawatir. Heavenly Teacher juga membawa 24 dewa, tetapi sampai sekarang belum ada kabar. Aku tidak bisa menghilangkan firasat buruk ini." Kinmu mengerutkan kening. Saint Woodcutter telah pergi bersama 24 dewa, tetapi sampai sekarang belum ada kabar mengenai pertempuran besar. Hal itu memang sangat mencurigakan. "Hati-hati, kita sudah memasuki wilayah iblis." Yuhi memberi perintah. "Ding Yun, jelajahi jalan menggunakan roh primordialmu." Seorang praktisi seni surgawi segera duduk bersila. Roh primordialnya keluar dari tubuh dan melesat ke depan. Praktisi lain maju untuk membawa tubuhnya. Sebagian besar anggota kelompok berada di alam 7 bintang dan sudah mampu memproyeksikan roh primordial. Namun, karena mereka belum mengalami reformasi roh primordial seperti para praktisi dari Kekaisaran Perdamaian Abadi, roh primordial mereka masih relatif lemah dan tidak dapat terbang terlalu jauh. Meski demikian, kemampuan itu cukup untuk digunakan sebagai pengintai. Setelah beberapa saat, roh primordial Ding Yun kembali. 200 li ke arah barat terdapat sebuah kota. Di sana ada sekitar 2000 manusia yang diperbudak oleh iblis. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka bangun. Ada beberapa desa di sekitarnya yang dihuni orang tua, anak-anak, dan para wanita. Di sepanjang jalan terdapat 6 menara pengawas yang sangat tinggi.
Aku tidak berani mendekat untuk melihat lebih jelas karena takut roh primordialku terdeteksi oleh praktisi iblis. Seberapa jauh jarak antara menara-menara itu? Tanya Yu Hei. Ding Yun tampak malu. Perhitunganku tidak terlalu bagus. Aku belum pernah mempelajarinya dengan benar. Yu Ha mengerutkan kening. Para iblis di menara pengawas kemungkinan besar adalah praktisi alam 6 arah atau alam 7 bintang. Mereka sangat waspada. Jika kita membangunkan mereka dan berita tersebar, yang datang bukan lagi pasukan kecil, praktisi alam surgawi, bahkan praktisi alam hidup dan mati, mungkin akan muncul. Ding Yun menggelengkan kepala. Di tempat lain juga terdapat banyak menara pengawas. Xu Yao berpikir sejenak, kalau begitu, kita hanya bisa menyelinap dan membunuh para iblis di menara pengawas secara diam-diam. Namun, jika satu saja dari mereka menyadari keberadaan kita harus segera mundur. Qin Mo berpikir sebentar sebelum bertanya. Siapa yang memiliki ki vital paling kuat dan paling tahan lama? Semua orang langsung terdiam. Yu Hei dan Xiao saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab. Qin Mo berkata, jika ki vital seseorang cukup kuat, dia dapat mengeksekusi pelet pedang dari jarak 100 li. Dengan begitu, kita bisa menghancurkan para iblis di menara pengawas tanpa memberi mereka kesempatan bereaksi. Semua orang masih diam. Sang Hua akhirnya berkata terus terang, Kakak Clock Master, selain Senior Tiger, bukankah ki vitalmu yang paling kuat dan paling tahan lama di antara semua praktisi seni surgawi di sini? Semua orang segera mengangguk. Xueo berkata tanpa da'a. Kami semua tahu bahwa Master Kultus pernah membunuh 4 praktisi iblis kuat dalam pertempuran di kota Li. Jadi, kalau Master Kultus masih berpura-pura rendah hati, rasanya agak berlebihan. Qin Mo menggaruk kepala. Baru saat itu ia teringat bahwa salah satu keunggulannya dibandingkan Yu Ha dan Xueo memang terletak pada ki vitalnya, selain seni pedang dan roh primordial. Baiklah, aku akan membersihkan menara pengawas. Ikuti aku. Qin Mo berdiri dan mengetuk titik di antara alisnya. Proyeksi roh primordial. Roh primordialnya langsung melesat keluar. Semua orang terkejut. Roh primordial yang sangat kuat. Roh primordial Qin Mo telah menjadi nyata dan kokoh. Kekuatannya bahkan tidak kalah dari roh primordial praktisi alam makhluk surgawi. Yu Hei juga terkejut. Ia sadar bahwa meskipun dirinya merupakan salah satu praktisi terkuat di alam 7 bintang surga kaisar dan memiliki kemampuan yang setara dengan dewa sejati muda dalam banyak aspek, roh primordialnya masih jauh di bawah Qin Mo. Sang Hua hendak menyusul Qin Mo, tetapi pemuda itu justru sudah berlari ke depan. Kecepatannya terus meningkat hingga membuat Sang Hua tercengang. Dewa Harimau Hitam segera menyusul. Jangan hanya berdiri terpaku. Itu adalah mantra pengendali roh. Teknik milik tuanku. Cepat, ikuti dia. Semua orang segera bergerak. Ketika mereka akhirnya menyusul, roh primordial Qin Mo tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Ia menepuk karung Tauti dan mengeluarkan sebuah pelet pedang. Pelet pedang itu melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, Qin Mo mempercepat langkahnya dan berlari dengan kekuatan penuh. Suara ledakan terdengar ketika kecepatannya menembus batas suara. Yu Hei dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Qin Mo memang bisa mengejutkan musuh. Tetapi suara ledakan itu pasti akan terdengar oleh menara pengawas lain. Selain 6 menara yang berada di jalur mereka, masih ada banyak menara pengawas lain di sekitar wilayah tersebut. Suara Qin Mo berpotensi membunyikan alarm dan membongkar penyusupan mereka. Yu Hei menggertakkan gigi. Ikuti dia. Semua orang segera mempercepat langkah. Ledakan demi ledakan terdengar ketika mereka menembus kecepatan suara. Namun, kemampuan setiap orang berbeda. Yu Hei, Xu Yao, dan Sang Hua menjadi yang tercepat. Mereka bahkan mampu mengejar Qin Mo. Saat mereka melihat ke depan, pelet pedang Qin Mo sudah mencapai menara pengawas pertama. Pelet itu masih berjarak lebih dari 30 meter dari menara. Tetapi tiba-tiba ribuan pedang terbang menyebar keluar. Sebagian besar melesat langsung menuju menara pengawas, sementara belasan lainnya bergerak rendah di atas tanah. Pedang-pedang itu menyapu para iblis tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Setelah membunuh para penjaga, semuanya kembali bergabung dengan pelet pedang dan terus melaju ke depan.
Kinmu juga tidak berhenti. Tak lama kemudian, mereka tiba di menara kedua. Beberapa iblis sedang minum dengan santai di bawah menara. Sementara dua penjaga berdiri di atasnya. Belasan pedang terbang yang melaju rendah tiba-tiba naik. Dalam sekejap, kepala para iblis terpenggal. Pedang-pedang itu membawa percikan darah sebelum kembali bergabung dengan pelet pedang yang terus melaju. Kinmu melewati menara kedua dan langsung menuju menara ketiga. Yu Hei, Shuyao, dan Sangwa mengikutinya. Ketika Kinmu mencapai menara ketiga, ia tiba-tiba berhenti. Namun, pilet pedangnya sudah melesat menuju menara keempat. Tubuh Kinmu berdiri dalam posisi aneh. Kakinya tidak sepenuhnya lurus dan juga tidak terbuka lebar. Tangan kanannya membentuk teknik pedang, sementara ki vital mengalir deras melalui tubuhnya. Gerakannya tampak seperti orang mabuk. Jari pedangnya sesekali menusuk udara. Tetapi setiap gerakan tetap mengikuti pola teknik pedang yang sangat dalam. Pelet pedang menghantam menara keempat. Ribuan pedang terbang segera menyebar seperti sekumpulan ikan yang berenang di udara. Para praktisi iblis yang berjaga langsung terbunuh tanpa berhenti. Pelet pedang terus menembus menara kelima dan keenam. Para praktisi seni surgawi lainnya akhirnya tiba di tempat Kinmu berdiri. Ding Yun segera memproyeksikan roh primordialnya untuk mengikuti pelet pedang. Ia menyaksikan pelet tersebut menghancurkan menara keenam sebelum tiba-tiba terpecah. 8.000 pedang terbagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok itu kemudian membentuk dua pelet, pedang yang lebih kecil dan terbang ke arah yang berlawanan. Ding Yun terkejut dan segera mengejar salah satunya. Pelet pedang itu bergerak mengikuti lintasan yang telah ditentukan. Gerakannya membentuk lengkungan yang indah, tetapi kecepatannya mengerikan. Setiap menara pengawas yang dilewati langsung dihancurkan. Para iblis di dalamnya bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Ketika pelet itu mendekati menara pengawas terakhir, Ding Yun baru mendengar suara ledakannya yang menembus kecepatan suara. Namun, suara itu sudah jauh lebih kecil. Seorang praktisi iblis di menara pengawas mendengar suara tersebut dan menjulurkan kepala untuk melihat. Namun, terlambat, pelet pedang langsung menembus menara dan meledak menjadi cahaya pedang yang memenuhi seluruh tempat. Ding Yun segera menarik kembali roh primordialnya. Ketika kembali ke tubuhnya, ia melihat dua pelet pedang melesat dari kejauhan. Keduanya berdenting di udara, lalu bergabung menjadi satu pelet pedang yang lebih besar sebelum mendarat dengan lembut di telapak tangan Kinmu. Kinmu tersenyum. Untungnya, misinya berhasil. Semua orang terengah-engah. Mereka baru saja berhenti dan belum sempat melihat keadaan sekitar. Shuyao menoleh kepada Ding Yun. Ding Yun mengangguk. Dalam radius 150 li, semua menara pengawas yang dapat mendengar suara gemuruh tadi telah dihancurkan oleh Master Kultus. Menara yang lebih jauh tidak mungkin mendengar suara dari sini. 150 li, Yu He benar-benar tidak percaya. Kinmu hanya mengatakan bahwa ia akan menyerang dari jarak 100 li. Tetapi pada akhirnya ia menghancurkan semua menara pengawas dalam radius 150 li. Kekuatan ki vitalnya benar-benar mengerikan. Yu He diam-diam mengakui bahwa Kinmu memang benar-benar rendah hati. Kita harus segera pergi, kata Shuyao. Master Kultus, setelah mengendalikan begitu banyak pedang, apakah kau perlu beristirahat? Kinmu menggelengkan kepala. Jangan khawatir, ki vitalku masih sangat berlimpah. Shuyao terkejut. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati. Orang ini benar-benar monster. Mereka segera melewati runtuhan menara pengawas dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di dekat kota kecil yang sebelumnya ditemukan Ding Yun. Namun, begitu melihat tempat itu, semua orang terdiam. Tempat tersebut sudah tidak pantas disebut kota kecil. Di hadapan mereka berdiri sebuah altar raksasa yang ukurannya tidak kalah dengan altar pengorbanan yang digunakan Saint Woodcutter. Ketika turun ke dunia, ribuan manusia yang kuat sedang membangun altar tersebut di bawah pengawasan tentara iblis. Altar itu baru selesai setengahnya. Banyak praktisi seni surgawi iblis membawa ember berisi darah segar dan menggunakannya untuk menggambar tanda-tanda rune pada permukaan altar. Kinmu mengerutkan kening. Bukankah para iblis sudah membuka penghalang surga kaisar tertinggi?
Penghalang dunia antara surga kaisar tertinggi dan dunia iblis seharusnya tidak lagi mampu menghalangi keturunan iblis. Kalau begitu, mengapa mereka masih membangun altar pengorbanan? Ia berpikir sejenak sebelum berkata dengan suara rendah. Kecuali dewa atau iblis yang hendak mereka panggil bukan berasal dari dunia iblis. Pikiran Qin Mu tiba-tiba tertuju pada asal-usul Jai Huali. Jai Huali adalah murid Luo Wushuang yang berasal dari tempat yang disebut sebagai surga celestial sejati. Kegelisahan langsung memenuhi hatinya. Pada saat itu, Xu Yao tiba-tiba memperingatkan mereka. Ada praktisi kuat dari alam surgawi di sana. Jangan bergerak. Jangan biarkan dia menyadari keberadaan kita. Semua orang segera menahan napas dan menundukkan tubuh. Di dekat altar berdiri seorang praktisi iblis yang sangat kuat. Di belakangnya terdapat roh primordial setinggi lebih dari 30 meter. Tubuhnya tinggi dan kokoh. Roh primordialnya tampak seolah-olah merasakan sesuatu dan perlahan menoleh, mengamati sekeliling. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Qin Mu mengeluarkan sebuah cermin dan menggunakannya untuk mengamati keadaan di sekitar altar. Jumlah iblis di sini tidak terlalu banyak. Selain praktisi alam surgawi itu, yang lainnya seharusnya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, tepat saat ia berbicara, sebuah sosok berjalan keluar dari dalam altar pengorbanan. Ekspresi Qin Mu langsung berubah. Di dalam cermin, ia melihat wajah yang sangat dikenalnya. Furi Luo. Telapak tangan Qin Mu bergetar. Furi Luo berjalan keluar dari altar pengorbanan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Qin Mu melalui pantulan cermin. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Furi Luo melangkah maju. Tubuhnya seolah-olah keluar dari permukaan cermin. Semakin dekat ia melangkah, semakin besar tubuhnya. Seperti mimpi buruk yang sedang turun ke dunia nyata. Wajah Qin Mu berubah pucat. Lari, suaranya serak. Namun, sesaat kemudian ia berteriak sekuat tenaga, lari cepat.